Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kedatangannya semua. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan Anda semua untuk membawakan materi mengenai komunikasi bisnis. Setelah pertemuan yang lalu, kita membahas tentang komunikasi, apa definisinya, dan bagaimana penerapannya dalam organisasi. Sekarang saya akan masuk ke dalam materi presentasi. Sebenarnya masih ada materi sebelum ini, cuma saya masukkan ke dalam tugasnya nantinya. Nanti bentuk tugasnya sama dengan apa yang Anda lakukan pada semester sebelumnya pada mata kuliah manajemen pemasaran, ya. Cuma dalam semester kali ini yang nanti setelah saya upload materinya ke Lentera pada minggu pembahasannya, saya akan juga upload pertanyaan yang nantinya akan Anda jawab. Itu pertanyaan tersebut nantinya akan masuk ke dalam nilai kuisnya. Kalau Anda menjawab dengan nilai yang bagus, dengan nilai yang apa istilahnya sesuai dengan standarnya, maka saya akan pertimbangkan Anda untuk tidak perlu ikut ujian akhir semester. Jadi nilai kuisnya nanti yang akan menjadi ujian akhir semesternya. Tapi kalau misalnya masih ada kekurangan, ya saya pertimbangkan Anda untuk ikut saja ujian akhir semester. Jadi semacam itu nanti teknisnya. Gitu. Kemudian untuk pembahasan kita kali ini, sengaja saya bahas dulu presentasi karena itu yang akan Anda lakukan pada pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini akan Anda akan membuat video presentasi Anda bersama teman-teman Anda yang nantinya akan dikumpulkan pada deadline-nya, yang nantinya detailnya akan saya share pada grup WA-nya masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya presentasi dulu. Ya. Mungkin Anda pernah mendapatkan kasus-kasus seperti ini ya. Misalnya pada saat Anda berbicara di depan teman-teman Anda merasa grogi. Kadang merasa was-was, kadang merasa blank. Kadang saya kalau misalnya ya, halo? Oh, saya minta. Kadang kalau misalnya saya juga presentasi depan Anda, depan rekan-rekan mahasiswa, terkadang saya juga kadang blank. Tapi mungkin karena saya sudah terbiasa, jadi saya bisa mengendalikan rasa grogi saya sehingga tidak terlalu mengganggu proses presentasi tersebut. Kemudian, kadang juga mungkin Anda pernah mendapatkan kasus di mana Anda ditanya oleh dosen Anda. Ya, misalnya, apa itu definisinya kewirausahaan? Apa definisinya manajemen pemasaran? Apa definisinya manajemen keuangan? Dan lain sebagainya. Itu kadang kita blank begitu karena pertama, walaupun kita tahu apa yang definisi tersebut, tapi karena perasaan grogi tadi dan perasaan was-was tadi, kita kadang blank pada saat kita melakukan hal semacam itu. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, atau kita terbata-bata karena rasa grogi dan rasa was-was tadi. Atau mungkin ada di antara Anda semua yang pernah jualan di Facebook atau Instagram pakai live streaming. Atau ada yang mungkin pernah ikut acara stand up comedy, maksudnya dia yang menjadi komika, begitu. Atau ada mungkin di antara kalian yang bercita-cita atau sudah menjadi sosmed influencer yang memberikan konten-konten sesuai dengan karakteristik Anda masing-masing. Jadi ini situasi-situasi di mana Anda akan membutuhkan kemampuan presentasi. Dan Anda akan membutuhkan kemampuan presentasi ini untuk mengerjakan tugasnya selanjutnya. Nah, presentasi itu sebenarnya kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 4. Pertama bisa jadi itu pemberian dari seseorang ke orang yang lain. Bisa jadi berupa pidato, bisa jadi berupa perkenalan diri Anda, bisa jadi juga penyajian atau pertunjukan, seperti misalnya sandiwara, seperti misalnya film, atau sebagainya. Tapi untuk pembahasan kita kali ini, kita akan berfokus kepada
pengertian kedua dan pengertian ketiga. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi Anda, bukan hanya pada saat Anda tinggal berkuliah di kampus ini, bukan hanya untuk menaikkan nilai Anda, tapi juga untuk kehidupan Anda selanjutnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena presentasi selain untuk meraih nilai tinggi di kampus atau universitas, itu bisa membuka peluang karir yang luas. Dia juga bisa membuka kesempatan bisnis yang besar. Kenapa? Kalau misalnya Anda mampu mempresentasikan proposal yang Anda bawakan, itu akan menarik orang-orang untuk berinvestasi ke produk Anda. Kalau Anda bagus presentasinya, orang-orang akan membeli produk yang Anda jual. Misalnya kalau Anda bekerja di perusahaannya Pak JK, di Astra, di apa lagi ini, yang kredit motor, lembaga kredit motor, Adira, itu akan sangat memudahkan Anda kalau misalnya Anda tahu bagaimana cara mempresentasikan barang yang Anda jual. Kemudian kalau misalnya Anda ingin masuk ke dalam instansi, kesempatan karir Anda akan luas, karena Anda bisa mempresentasikan diri Anda sebagai kandidat yang layak untuk dipekerjakan di instansi tersebut. Oke? Nah, untuk melakukan kegiatan presentasi ini, kalian butuh persiapan. Kalian butuh melakukan kegiatan tersebut dan juga evaluasi. Ini merupakan langkah-langkah yang kalian harus lakukan untuk melakukan kegiatan presentasi. Ya, mulai dari persiapan, di mana dalam melakukan presentasi ini, kalian harus mempersiapkan diri Anda. Bisa dikatakan kegiatan persiapan ini yang lebih banyak dilakukan ketimbang kegiatan presentasi itu sendiri. Karena kegiatan persiapan ini memiliki banyak tahapan. Nah, tahapannya itu seperti ini. Nah, pertama Anda mesti mempelajari materi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya nanti saya kasih tugas, atau ada dosennya yang kasih tugas, begitu yang lainnya, itu materi-materi yang mau disampaikan pada saat hari hanya atau pada saat pembuatan tugas videonya itu harus dipelajari. Harus dipelajari secara seksama. Kenapa? Karena pada saat kita menyampaikannya, kita butuh menyampaikan fakta, kita butuh menyampaikan informasi-informasi yang relevan, dan hal-hal yang bisa mendukung kita punya presentasi. Ya, jadi baca semua buku, baca semua jurnal, baca semua hal-hal yang relevan dengan presentasi tersebut. Ya. Saya dulu kadang membaca dulu internet banyak-banyak dulu, kemudian saya bisa bikin PowerPoint seperti ini. Kalau dulu, tapi kalau sekarang kan karena sudah ada buku, sudah ada perpustakaan perpustakaan fakultas, jadi saya bisa ambil materi di situ. Ya. Kemudian kalau sudah saya sudah baca itu, saya akan bikin naskahnya, saya akan bikin poin-poin yang ingin saya sampaikan. Ya, bisa Anda bikin nanti naskahnya kalau misalnya Anda mengerjakan tugasnya itu dalam bentuk paragraf. Ya, jadi kalau saya sih sarankan sebenarnya bagusnya Anda bikin poin-poin supaya pada saat pemaparan itu Anda tidak kaku. Kayak saya sekarang ini, saya bisa memaparkan kata-kata yang tidak ada di PowerPoint ini karena saya sudah paham materinya yang saya akan ajarkan. Begitu. Kalaupun mungkin ada tersendat-sendat, ya setidaknya saya bisa perbaiki pada kesempatan selanjutnya. Kemudian kalau misalnya Anda sudah punya naskah ini, Anda tinggal latihan. Latihan dan latihan. Dan proses latihan ini kadang lebih lama ketimbang proses presentasi itu sendiri. Nah, saya pernah melihat di satu stasiun televisi di Indonesia, di mana keluarganya Ruben Onsu pada saat dia bikin video TikTok itu, dia memiliki persiapan yang cukup matang dan cukup lama. Ada mungkin sekitar 1 atau 2 jam untuk video TikTok yang tayang sekitar 30 detik. Ya, hanya untuk video TikTok yang tayang selama 30 detik. Dia harus dulu, dia harus sedia kostum, dia harus sedia ruangan yang tepat untuk syuting video tersebut, peralatannya juga harus disediakan. Jadi itu persiapan-persiapan itu dan latihan-latihan tersebut itu harus dilakukan lebih lama ketimbang proses presentasi itu sendiri.
Ya, masuk ke dalamnya juga tuh cek lokasi ya. Kalau misalnya Anda menggunakan lokasi tertentu, tolong sebelum melakukan kegiatan presentasi, cek dulu lokasinya. Jangan sampai itu lokasinya tidak tepat pada saat melakukan kegiatan presentasi. Sama kayak semester lalu, mungkin ada yang sudah mengirimkan videonya ke saya pada saat manajemen pemasaran. Ada mungkin beberapa yang melakukan kegiatan men-shooting videonya pada daerah yang tidak, maksudnya banyak gangguan suara, gangguan kebisingan dan lain sebagainya. Nah, itu harus dihindari kalau Anda bikin video selanjutnya, karena hal itu akan saya masukkan ke dalam poin penilaian. Ya, kemudian pada saat Anda sebelum melakukan kegiatan presentasi dan pada saat melakukan kegiatan presentasi, tolong jaga kesehatan Anda. Tolong makanan-makanan Anda yang Anda konsumsi itu bergizi. Kalau bisa hindari dulu sebelum kegiatan shooting, Anda memakan makanan yang terlalu pedas dan juga makanan yang terlalu dingin. Ya, karena jangan sampai suara Anda itu berefek karena hal tersebut. Ya, usahakan Anda pada saat melakukan kegiatan presentasi itu datang tepat waktu. Karena jangan sampai Anda tergesa-gesa dan pada saat Anda melakukan presentasi itu ya tergesa-gesa dan kelihatan tidak siap dalam melakukan kegiatan presentasi. Nah, pada saat Anda datang tepat waktu, Anda atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka Anda bisa melakukan pemanasan, Anda bisa mungkin jalan-jalan sekitar panggung. Ada mungkin kayak ada salah satu motivator di Amerika sana yang push up sampai 100 kali sebelum melakukan kegiatan presentasi supaya dia bisa fresh pada saat melakukan acaranya gitu. Jadi itu berupa persiapan-persiapan yang dilakukan kalau kita mau presentasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Iya, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ya? Oke, oke. Kalau begitu, saya lanjut sedikit. Jadi, ini kondisi pada Anda melakukan presentasi. Jadi, pada saat Anda melakukan presentasi, kita perlu melakukan berbagai macam cara atau untuk bisa menyampaikan kita punya pesan ke pendengar, gitu. Nah, tahapan-tahapannya juga dalam kegiatan presentasi itu seperti ini. Nah, Anda melakukan kegiatan pembuka berupa mencairkan suasana atau ice breaking. Ya, bisa Anda memaparkan tujuan dari pentingnya materi yang Anda sampaikan. Bisa juga Anda kasih keluar jokes-jokes atau lelucon-lelucon yang bisa menarik perhatian penonton, atau fakta-fakta yang kira-kira membuat penonton tercengang, begitu. Kemudian setelah itu, kalau misalnya sudah melakukan kegiatan pembuka, baru masuk diisi. Nah, nanti kalau sudah masuk diisi, kita paparkan nih argumentasi kita atau persuasi kita mengenai hal-hal yang kita ingin sampaikan, didukung dengan misalnya fakta-fakta atau contoh-contoh yang relevan. Nanti kalau misalnya sudah Anda menyampaikan isi, nanti masuk ke dalam area penutup. Nah, di sini penutup Anda bisa simpulkan materi yang Anda paparkan tadi, Anda bisa rangkum materi yang Anda paparkan tadi, dan Anda bisa sampaikan poin-poin penting atau call to action atau imbauan untuk mengubah Anda punya audiens, mengubah sikap Anda dan sikap audiens yang mendengarkan presentasi tersebut. Biasanya ini kalau kita sebagai manusia biasa, kita para audiens ini, ya kadang kita lebih cenderung memperhatikan pembuka dan penutup. Makanya itu tugas tak sebagai orang yang melakukan presentasi supaya membuat isi itu lebih menarik, membuat pembuka dan penutup itu lebih menarik sehingga orang-orang yang mendengarkan kita punya presentasi bisa tertarik dengan apa yang kita ucapkan.
Ya, nanti kalau misalnya di dalamnya itu perlu juga disesuaikan dengan audiens, materi-materi yang Anda sampaikan, bahasa yang digunakan, dan juga cara penyampaiannya. Ya, misalnya kalau Anda bicara sama dosennya, tentunya Anda berbicara dengan jargon-jargon atau pilihan-pilihan kata yang teknis atau hal-hal yang dimengerti oleh dosennya. Tapi kalau misalnya Anda berbicara dengan orang yang mungkin Anda belum kenal sama sekali, tentu akan berbeda. Tentu akan berbeda juga kalau misalnya Anda berbicara dengan teman-teman Anda atau orang-orang yang masih umum atau awam dengan materi yang Anda paparkan. Jadi, pada saat Anda melakukan kegiatan presentasi, bagusnya Anda persiapkan dulu terlebih dahulu bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana bahasanya, kemudian Anda melakukan kegiatan presentasi. Ya, kemudian ini juga poin yang penting saya ambil dari video yang Anda kirimkan di semester lalu, di mana mungkin ada beberapa yang melakukan hal ini. Kalau meminta maaf saya rasa tidak ada karena bisa diedit. Ya, sebenarnya ini kata baru saya juga saya ketahui pada saat saya belajar tentang presentasi ini, tapi ternyata itu yang namanya meminta maaf sebaiknya jangan dilakukan pada saat presentasi karena biasanya audiens tidak terlalu memperhatikan hal kesalahan pada saat Anda melakukan kegiatan presentasi. Ya, biasanya kalau misalnya Anda melakukan kesalahan, langsung saja koreksi pada saat itu juga. Ya. Sama halnya dengan verbal graffiti. Kadang kalau ini yang umumnya kita lakukan, termasuk saya mungkin ya, karena terkadang pada saat saya lupa akan suatu materi atau blank, saya akan melakukan saya akan mengucapkan kata seperti anu, atau apakah begitu. Atau kita semua mungkin akan terbelit-belit kalau misalnya kita lagi blank. Jadi diusahakan nantinya pada saat membuat videonya, jauhi hal-hal seperti ini. Atau kalau misalnya karena nanti tugasnya dalam bentuk video, silakan Anda edit begitu supaya hal-hal seperti ini itu tidak terlihat pada videonya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, ya. Kalau begitu saya lanjut lagi. Agak cepat karena sebentar saya akan memberikan tugasnya. Nah, setelah pemberian presentasi, ya, setelah pemberian presentasi ini, maka Anda perlu mengevaluasi apa yang Anda lakukan barusan, itu kegiatan presentasi itu sendiri. Ya, kegiatan evaluasi sendiri itu bisa berupa melihat rekaman dari kegiatan tersebut, bisa juga dengan bertanya kepada audiens atau orang yang menyewa Anda, begitu. Orang yang panitia acara tersebut. Kira-kira bagus ini apa yang saya lakukan tadi, atau masih ada yang perlu diperbaiki. Ya. Jadi perlu kita cari tahu apa yang sudah bagus dan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Ya, silakan Anda bertanya kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi supaya penampilan Anda nantinya kalau misalnya Anda mendapatkan kesempatan presentasi lagi akan lebih bagus lagi. Utamanya kalau misalnya Anda berprofesi seperti saya gitu, dosen, kemudian Anda mungkin yang ingin berprofesi sebagai guru, ya mungkin ada yang jadi kepala cabang suatu instansi atau misalnya, itu kita butuh evaluasi-evaluasi seperti itu supaya pada saat kita melakukan kegiatan presentasi di masa-masa mendatang setelah kegiatan ini akan lebih baik lagi. Ya. Karena saya yakin namanya manusia kan tidak perfect, ya, tapi setidaknya kita sudah melakukan usaha supaya kita lebih bagus lagi. Nah, untuk kegiatan presentasi ini sebenarnya ada dua macam. Ya. Ada yang namanya presentasi yang informatif, ada yang presentasi yang persuasif. Oke, ada presentasi yang informatif dan ada presentasi yang persuasif. Nah, presentasi yang informatif itu seperti ini. Kita memberikan argumentasi
kepada orang-orang yang kita menjadi audiens kita, ya, kita berikan argumentasi, mereka tidak perlu mengikuti jalan pikiran kita atau melakukan yang kita inginkan. Hanya saja kita berikan argumentasi supaya setidaknya mereka paham kenapa kita memiliki pendapat seperti itu. Kemudian ada presentasi yang persuasif. Nah, ini yang biasa digunakan pada saat kita menjual sesuatu atau kita menawarkan sesuatu. Ya, seperti yang ada di depan Anda, yang satunya ini berada di forum pendidikan, sedangkan yang satunya ini presentasi dalam bentuk infomedia, gitu, TV media atau semacamnya. Ya, selain itu, selain yang contoh tadi, bisa juga kita dapatkan dua macam presentasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, mengajar di depan kelas. Ya, mengajar di depan kelas itu merupakan salah satu bentuk presentasi yang informatif. Kemudian video unboxing, review gadget, dan semacamnya itu juga tergolong presentasi yang informatif, walaupun ya terkadang dia melintas sedikit ke presentasi yang persuasif. Ya. Kemudian kalau Anda memaparkan hasil penelitian, utamanya bagi Anda yang nantinya ikut ujian hasil, nah ini termasuk ke dalam presentasi yang informatif. Kemudian ada ideologi, di mana kalau misalnya ada kerabat Anda yang meninggal, teman Anda yang meninggal, atau semacamnya, Anda bisa memberikan sepatah dua kata mengenang beliau ketika masih hidup. Nah, untuk presentasi yang persuasif ini, itu biasanya kita dapatkan pada ujian proposal. Jadi kita mencoba meyakinkan dosen-dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Ya, bisa juga ini kita lakukan pada saat kita jualan di FB atau Instagram, di TV atau TV infomersial atau editorial, atau pada saat kita mengajukan proposal bisnis kah, ya, untuk menarik para investor berinvestasi di bisnis yang kita geluti. Atau bisa kita gunakan kalau misalnya kita berdemonstrasi. Nah, ini karena demonstrasi itu kita mencoba mengubah pola pikir pemerintah yang kita anggap mungkin menyimpang, atau mencoba mengubah pola pikir masyarakat yang kita pikir perlu diubah. Jadi saya anggap ini orasi merupakan salah satu contoh dari kegiatan presentasi yang persuasif. Nah, untuk mempelajari secara lebih lanjut, silakan Anda tonton video ini. Ya. Nah, ini akan sangat berguna nantinya untuk kegiatan tugas Anda nantinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, kenapa, Ki? Bagaimana itu Pak caranya mengatasi gugup sebelum presentasi? Kan biasa kalau lagi presentasi tiba-tiba langsung blank, atau sebelum presentasi gugup. Bagaimana itu Pak caranya diatasi biar tidak terjadi hal seperti itu? Biasanya kan yang seperti saya katakan tadi, kita mulai dari persiapan. Tapi kalau misalnya kita memang tiba-tiba blank pada saat itu, ya kita biasanya, kalau saya pribadi biasanya saya pakai kata filler, atau saya isi kayak saya isi dengan hal-hal yang istilahnya relevan begitu dengan materi yang saya ajarkan, padahal sebenarnya ini tidak terlalu relevan. Kayak tadi ini, pas saya mau jawab pertanyaan Anda, saya sebentar mencari itu jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Ya. Jadi pada saat saya berbicara seperti ini, terkadang kira-kira apa lagi nih jawaban yang saya bisa berikan supaya Anda paham begitu. Ya, jadi begitu salah satu caranya untuk Anda gugup. Kalau misalnya kita mulai dari awal, kayak saya dulu waktu pertama sebelum mengajar di sini, saya itu kursus. Tapi pada saat saya kursus itu, awalnya saya baca teks dulu. Baca teks dengan suara lantang. Jadi pertama yang harus kita hadapi itu ketakutan tak untuk berbicara depan publik. Kalau sudah itu, kalau sudah kita atasi itu, biarpun kita mungkin lagi blank begitu pada saat kita berada di depan kelas atau berada di depan panggung, setidaknya kita bisa cepat atasi. Begitu.
Kayak begitu. Ya, Pak, makasih, Pak. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Pak, di dalam sebuah wawancara, semisal interview kerja, apakah seperti filler atau keterlambatan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dapat mempengaruhi kita diterimanya atau tidak, Pak, dalam sebuah wawancara interview kerja? Iya, tergantung fillernya ya, Dek. Karena saya pernah gagal di interview kerja karena cara penyampaian filler saya itu kurang tepat, begitu. Karena interview kerjanya interviewernya itu mau orang yang profesional bekerja di tempat tersebut. Ya, saya sempat gagal di Bank BRI kalau nggak salah ingat itu karena cara saya mengisi fillernya itu menunjukkan seolah-olah saya tidak, bukan seolah-olah, menunjukkan memang bahwa saya memang tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan tersebut. Ya, saya bicara bahwa saya dapat ini Pak dari internet, semacamnya. Nah itu tolong dihindari. Ya, usahakan pakai kata-kata yang mengesankan Anda, oh Anda orang profesional, begitu. Jadi pilih mungkin pilihan-pilihan kata atau diksi yang tepat pada saat Anda melakukan filler tersebut. Ya, oke? Siap, Atau Pak. Kenapa? Masih Enggak, Pak. Oh, oke. Saya kira sudah tadi belum jelas. Masih ada yang lainnya? Oke, karena ada himbauan mau habis waktu. Jadi saya akan tutup pembahasan kita kali ini. Ya, silakan cek WA-nya, grup WA-nya, karena saya akan upload di situ materi tugasnya. Soal-soal tugasnya. Ya. Kemudian ingat minggu depan itu kita libur. Saya akan undur pertemuan kita sampai tanggal 12 April ya. 12 April, sorry. Cocok, 12 April. Ya. Karena saya akan kasih waktu Anda 2 minggu untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.